Suamiku dan ibu tiriku pulang malam dengan wajah penuh kebahagiaan, sedangkan aku seperti istri yang tak dianggap ada. Namaku Indah, aku selalu berpikir bahwa pernikahanku dengan Andre adalah cerita cinta yang sempurna. Kami bertemu di sebuah acara keluarga, di mana ia langsung menarik perhatianku dengan senyum hangatnya dan tatapan mata yang penuh ketulusan. Saat itu, aku merasa seperti tokoh utama dalam novel romansa. Dunia kami berdua seakan diciptakan untuk saling melengkapi. Setelah 2 tahun pacaran, kami memutuskan untuk menikah. Aku yakin kebahagiaan kami akan bertahan selamanya. Namun, hidup tidak pernah semudah dongeng. Semua berubah setelah kedatangan Rina, ibu tiriku, ke rumah kami. Ia adalah istri kedua ayahku, seorang wanita muda dan energik yang baru saja masuk ke keluarga kami beberapa bulan lalu. Awalnya, aku tidak merasa ada yang salah. Rina tampak ramah, bahkan terlalu ramah. Ia sering datang ke rumah dengan alasan membantu pekerjaan rumah tangga atau sekadar berkunjung untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga barunya. Tapi ada sesuatu tentang caranya berbicara dengan Andre yang membuatku tidak nyaman. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku waktu itu. Namun, semakin hari, rasa tidak enak itu semakin kuat. Hari ini, Andre pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Biasanya, ia bekerja hingga larut malam, tetapi kali ini ia sudah berada di ruang tamu saat aku sedang menyapu lantai. Wajahnya tampak berseri-seri, jauh berbeda dari ekspresi lelah yang biasa kudapati setelah seharian bekerja. Aku tersenyum padanya, berharap bisa mendengar kabar baik. "Kenapa kamu pulang cepat? Ada apa?" tanyaku, mencoba terdengar santai meski hatiku dipenuhi rasa penasaran. Andre duduk di sofa, melepas dasinya dengan gerakan santai. "Tadi aku mengantar Rina belanja. Dia butuh bantuan membawa barang-barangnya," katanya, sambil tersenyum lebar. Rina lagi. Nama itu selalu muncul akhir-akhir ini. Aku mencoba menekan rasa cemburu yang mulai merayap naik. "Oh, begitu," jawabku. Singkat, berusaha terdengar tenang meski hatiku mulai bergolak. Andre tampak tidak sadar dengan perubahan suasana hatiku. Ia malah melanjutkan ceritanya dengan antusias. Dia benar-benar hebat ya. Bisa mengurus segala sesuatunya sendiri. Tidak seperti orang-orang yang cuman bisa mengeluh. Kalimat itu menusuk telingaku seperti jarum. Aku menatapnya, mencoba mencerna maksud perkataannya. Apakah ia sedang menyindirku? Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, melakukan semua pekerjaan rumah tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini Andre selalu menemukan alasan untuk mengkritikku. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Makan malam sudah siap. Kamu pasti lapar, kan?" Andre hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ketika kami duduk berhadapan di meja makan, suasana terasa canggung. Aku mencoba mencairkan suasana dengan bertanya tentang pekerjaannya. Tapi responnya dingin dan singkat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku terhenyak. "Indah, sebenarnya, kamu harus lebih memperhatikan dirimu. Lihat wajahmu, semakin jelek saja. Jangan heran kalau aku mulai bosan melihatmu." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulut suamiku sendiri. "Apa maksudmu?" tanyaku, suaraku bergetar. Andre hanya menggeleng, lalu bangkit dari kursi dan meninggalkan meja makan tanpa menjawab. Aku duduk sendirian di sana, merasa hancur. Kenapa dia berubah? Apa yang salah dengan diriku? Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ada sesuatu yang salah antara Andre dan Rina. Aku yakin itu. Tapi aku belum punya bukti. Yang jelas, pernikahanku yang dulunya indah kini mulai retak, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya. Suamiku pulang bersama ibu tiriku dengan wajah bahagia, sedangkan aku diabaikan karena aku selalu berpikir bahwa pernikahanku dengan Andre adalah cerita cinta yang sempurna. Kami bertemu di sebuah acara keluarga, di mana ia langsung menarik perhatianku dengan senyum hangatnya dan tatapan mata yang penuh ketulusan. Saat itu, aku merasa seperti tokoh utama dalam novel romansa. Dunia kami berdua seakan diciptakan untuk saling melengkapi. Setelah 2 tahun pacaran, kami memutuskan untuk menikah. Aku yakin kebahagiaan kami akan bertahan selamanya. Namun, hidup tidak pernah semudah dongeng. Semua berubah setelah kedatangan Rina, ibu tiriku, ke rumah kami. Ia adalah istri kedua ayahku, seorang wanita muda dan energik yang baru saja masuk ke keluarga kami beberapa bulan lalu. Awalnya, aku tidak merasa ada yang salah. Rina tampak ramah, bahkan terlalu ramah. Ia sering datang ke rumah dengan alasan membantu pekerjaan rumah tangga, atau sekadar berkunjung untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga barunya. Tapi ada sesuatu tentang caranya berbicara dengan Andre yang membuatku tidak nyaman. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku waktu itu. Namun semakin hari, rasa tidak enak itu semakin kuat. Hari ini, Andre pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Biasanya, ia bekerja hingga larut malam, tetapi kali ini ia sudah berada di ruang tamu saat aku sedang menyapu lantai. Wajahnya tampak berseri-seri, jauh berbeda dari ekspresi lelah yang biasa kudapati setelah seharian bekerja. Aku tersenyum padanya, berharap bisa mendengar kabar baik. "Kenapa kamu pulang cepat? Ada apa?" tanyaku, mencoba terdengar santai meski hatiku dipenuhi rasa penasaran. Andre duduk di sofa, melepas dasinya dengan gerakan santai. "Tadi aku mengantar Rina belanja. Dia butuh bantuan membawa barang-barangnya," katanya, sambil tersenyum lebar. Rina lagi. Nama itu selalu muncul akhir-akhir ini. Aku mencoba menekan rasa cemburu yang mulai merayap naik. "Oh begitu," jawabku. Singkat, berusaha terdengar tenang, meski hatiku mulai bergolak. Andre tampak tidak sadar dengan perubahan suasana hatiku. Ia malah melanjutkan ceritanya dengan antusias. Dia benar-benar hebat, ya. Bisa mengurus segala sesuatunya sendiri. Tidak seperti orang-orang yang cuma bisa mengeluh. Kalimat itu menusuk telingaku seperti jarum. Aku menatapnya, mencoba mencerna maksud perkataannya. Apakah ia sedang menyindirku? Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, melakukan semua pekerjaan rumah tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini Andre selalu menemukan alasan untuk mengkritikku. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Makan malam sudah siap. Kamu pasti lapar, kan?" Andre hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ketika kami duduk berhadapan di meja makan, suasana terasa canggung. Aku mencoba mencairkan suasana dengan bertanya tentang pekerjaannya, tapi responnya dingin dan singkat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku terhenyak. "Indah, sebenarnya kamu harus lebih memperhatikan dirimu. Lihat wajahmu, semakin jelek saja. Jangan heran kalau aku mulai bosan melihatmu." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulut suamiku sendiri.
Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku bergetar. Andre hanya menggeleng, lalu bangkit dari kursi dan meninggalkan meja makan tanpa menjawab. Aku duduk sendirian di sana, merasa hancur. Kenapa dia berubah? Apa yang salah dengan diriku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ada sesuatu yang salah antara Andre dan Rina, aku yakin itu. Tapi aku belum punya bukti. Yang jelas, pernikahanku yang dulunya indah kini mulai retak, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya. Setelah malam itu aku tidak pernah kembali ke rumah. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Semua sudut ruangan itu mengingatkanku pada Andre, pada cinta yang dulu kupikir abadi, dan pada pengkhianatan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku memutuskan untuk pindah ke apartemen kecil yang sudah lama kubeli sebagai investasi. Meski sederhana, tempat itu memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan sejak lama. Awalnya, segalanya terasa sulit. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan kosong, seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan pekerjaan, tapi pikiran tentang Andre dan Rina terus menghantuiku. Kadang-kadang, aku menangis tanpa alasan jelas, hanya karena sebuah lagu atau bau parfum tertentu yang mengingatkanku padanya. Namun, meskipun begitu, aku tahu aku harus bertahan. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkanku lebih jauh. Aku mulai bekerja sebagai desainer grafis freelance. Sebenarnya, ini bukan pekerjaan baru bagiku. Aku sudah melakukannya sebagai hobi selama beberapa tahun. Tapi kali ini aku benar-benar serius menjalaninya. Aku membuat portofolio online, mempromosikan jasaku di media sosial, dan menerima proyek-proyek kecil dari klien yang membutuhkan desain logo, poster, atau ilustrasi. Awalnya, hasilnya tidak banyak, tapi lambat laun aku mulai mendapatkan klien tetap. Uang yang kudapat cukup untuk membayar sewa apartemen dan kebutuhan sehari-hari. Yang lebih penting, pekerjaan ini memberikan rasa pencapaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Selain bekerja, aku juga mulai keluar dari zona nyaman. Aku bergabung dengan komunitas seni lokal, tempat aku bertemu orang-orang baru yang memiliki minat yang sama denganku. Ada Lina, seorang fotografer yang ceria dan selalu punya kata-kata bijak untuk dibagikan. Ada juga Arif, seorang penulis muda yang sedang berusaha menerbitkan novel pertamanya. Mereka semua menjadi teman baikku, mendukungku dalam setiap langkah yang kuambil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memiliki keluarga baru, keluarga yang tidak menghakimi atau menyakitiku. Namun proses pemulihan tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika aku merasa ingin menyerah. Ketika aku melihat pasangan lain berjalan bersama di taman, tertawa dan bergandengan tangan, aku tidak bisa menahan rasa iri yang menyengat. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan cinta yang sama? Kenapa Andre memilih Rina daripada aku? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul di benakku, tapi aku belajar untuk tidak terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Aku mulai menulis jurnal, menuangkan semua perasaanku di atas kertas. Menulis membantuku melepaskan beban emosi yang menumpuk di hatiku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di balkon apartemen, menikmati secangkir teh hangat, Lina datang berkunjung. Ia membawa sekotak kue dan senyum lebar yang langsung menghangatkan suasana. "Bagaimana kabarmu, Indah?" tanyanya, sambil duduk di kursi di sebelahku. "Aku baik," jawabku. Meskipun aku tahu ia bisa melihat keraguan di wajahku. Lina tersenyum penuh pengertian. "Tidak apa-apa kalau kamu masih merasa sedih. Proses penyembuhan butuh waktu. Tapi ingat,
Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Kata-katanya membuat air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Aku merasa bersyukur memiliki seseorang seperti Lina di sisiku. Ia tidak pernah memaksaku untuk melupakan masa lalu. Tapi ia selalu ada untuk mendengarkanku, memberiku nasihat tanpa menghakimi. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengajukan perceraian secara resmi. Aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil jika aku ingin benar-benar bebas dari bayang-bayang Andre. Prosesnya tidak mudah. Andre awalnya menolak untuk menandatangani surat-surat perceraian, bahkan sempat mengancam akan menggugat balik, tapi aku tidak peduli. Aku sudah muak dengan semua drama yang diciptakannya. Aku memutuskan untuk menggunakan pengacara, dan akhirnya, setelah beberapa bulan berdebat dan negosiasi, perceraian kami disahkan oleh pengadilan. Hari itu adalah salah satu hari paling lega dalam hidupku. Saat aku meninggalkan gedung pengadilan, aku merasa seperti burung yang akhirnya terbebas dari sangkar. Aku tidak lagi terikat pada Andre, pada hubungan yang penuh racun, pada kehidupan yang membuatku merasa tidak berharga. Sekarang, aku bisa memulai hidup baru, hidup yang sepenuhnya milikku. Namun, meskipun aku sudah bebas secara hukum, ada satu hal yang masih menggangguku. Apakah aku benar-benar bisa melupakan Andre? Apakah aku bisa mencintai diriku sendiri tanpa bergantung pada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menghantuiku, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pernah kembali pada Andre, apapun yang terjadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraianku dengan Andre. Kehidupanku kini jauh lebih tenang dibandingkan masa-masa kelam itu. Aku sudah terbiasa hidup sendiri di apartemen kecil, yang kini mulai terasa seperti rumah. Pekerjaan freelance-ku sebagai desainer grafis semakin berkembang, dan aku bahkan mulai mendapatkan proyek-proyek besar dari perusahaan-perusahaan lokal. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena aku bisa menjalani hidup sesuai caraku sendiri. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Andre dan Rina. Meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak peduli lagi pada mereka, kabar tentang mereka tetap sampai ke telingaku melalui teman-teman atau keluarga. Kabarnya, mereka tinggal bersama di rumah yang dulu kami tempati. Dan tampaknya hubungan mereka berjalan baik, setidaknya di permukaan. Aku mencoba tidak memikirkannya. Tapi kadang-kadang, rasa penasaran itu muncul tanpa bisa kucegah. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di meja kerjaku, ponselku berdering, nama Lina muncul di layar. Aku tersenyum, lalu mengangkat teleponnya. "Indah, kamu ada waktu ngobrol sebentar?" Tanyanya. Nada suaranya terdengar sedikit cemas. "Tentu, ada apa?" Balasku, sambil meletakkan pensil digital di meja. Lina terdiam sejenak, sebelum akhirnya berbicara. Aku baru saja mendengar kabar tentang Rina. Jantungku langsung berdegup kencang. Apakah ini kabar buruk? Atau hanya gosip lain yang tidak penting? Aku mencoba menenangkan diri. Apa yang terjadi? Lina menghela napas sebelum melanjutkan. Katanya, Rina terkena cacar. Parah sekali. Wajahnya rusak karena infeksinya. Aku terdiam, meskipun aku tidak pernah menyukai Rina. Bahkan mungkin membencinya karena apa yang ia lakukan padaku. Kabar itu tetap membuatku merasa tidak enak. Cacar adalah penyakit yang serius, dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menghadapi kondisi seperti itu. Namun, di sisi lain, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sebagian kecil dari diriku yang merasa lega.
Mungkin ini adalah karma bagi mereka berdua, pikirku dalam hati. Beberapa hari kemudian, kabar itu semakin tersebar luas. Bahkan Arif, teman penulis yang sering bergabung dalam komunitas seni, memberitahuku bahwa Andre mulai panik dan mencari cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Rina. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Andre mulai mendekatiku lagi. Awalnya, aku tidak mempercayainya. Mengapa dia tiba-tiba ingin berbicara denganku setelah semua yang terjadi? Suatu malam, saat aku sedang membersihkan apartemen, ponselku berdering. Nomor yang tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu-ragu aku mengangkatnya. "Halo?" kataku pelan. Indah. Suara itu langsung membuatku mengenali siapa yang menelepon. Andre. Aku hampir memutuskan panggilan itu. Tapi entah kenapa, aku membiarkan telepon tetap tersambung. "Ada apa?" tanyaku dingin. Andre terdiam sejenak, lalu mulai berbicara dengan nada yang penuh penyesalan. "Indah, aku minta maaf atas semua yang kulakukan padamu. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku sudah kehilangan segalanya sekarang. Rina, dia sakit parah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sadar kalau aku sudah melakukan kesalahan besar." Aku mendengus. "Kesalahan besar? Sekarang kamu baru sadar? Setelah semua yang kamu lakukan padaku? Setelah kamu menghancurkan hidupku? Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan," katanya cepat. "Tapi aku ingin kita bisa memulai lagi. Aku ingin kembali padamu, Indah. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku." Kata-katanya membuat darahku mendidih. Bagaimana bisa dia berpikir bahwa aku akan menerima permintaan maafnya begitu saja setelah semua yang ia lakukan? Mengkhianatiku, menghinaku, meninggalkanku demi wanita lain, sekarang ia datang padaku hanya karena ia merasa kehilangan? "Aku tidak tertarik, Andre," kataku tegas. "Aku sudah move on. Aku tidak butuh kamu lagi." Andre terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di ujung telepon. "Indah, tolong. Aku benar-benar menyesal." "Tidak, Andre," potongku. "Ini sudah berakhir. Jangan hubungi aku lagi." Setelah itu, aku langsung memutuskan panggilan dan memblokir nomornya. Aku tidak ingin mendengar alasan atau permintaan maafnya lagi. Aku sudah lelah dengan semua drama ini. Namun, meskipun aku berhasil menolak Andre, ada bagian dari diriku yang merasa iba pada Rina. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar menderita karena cacar itu, tapi aku tahu bahwa penyakit itu pasti membuat hidupnya sulit. Meskipun aku tidak menyukainya, aku berharap ia bisa sembuh. Aku tidak ingin dendam atau kebencian menguasai hatiku. Aku ingin fokus pada kebahagiaanku sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, menatap langit yang dipenuhi bintang. Aku merasa lega karena telah menolak Andre. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah kembali padanya, tidak peduli apa yang terjadi. Hidupku sekarang milikku sepenuhnya, dan aku bertekad untuk menjalaninya tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa minggu telah berlalu sejak percakapan terakhirku dengan Andre. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi setelah aku memblokir nomornya, dan aku bersyukur untuk itu. Hidupku kini benar-benar milikku, tanpa gangguan dari masa lalu yang menyakitkan. Aku mulai merasa lebih ringan, seperti beban besar yang selama ini menghimpit pundakku akhirnya terangkat. Namun, bukan berarti semuanya langsung menjadi sempurna. Ada hari-hari ketika aku masih merasa ragu, bertanya-tanya apakah keputusanku menolak Andre adalah hal yang benar. Apakah aku akan menyesal di masa depan?
Apakah aku akan merasa kesepian tanpa seseorang di sisiku? Tapi setiap kali pikiran-pikiran itu muncul, aku mencoba mengingatkan diri sendiri tentang semua yang telah kulalui, tentang bagaimana Andre dan Rina menghancurkanku, tentang rasa sakit yang mereka berikan, dan tentang betapa kuatnya aku dalam menghadapi semua itu. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke hubungan yang penuh racun hanya karena takut sendirian. Aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum kecil di wajahku, meskipun kadang-kadang itu dipaksakan. Aku mulai merawat diri lebih baik, berolahraga, makan makanan sehat, dan bahkan mencoba meditasi. Aku juga mulai menulis jurnal secara rutin, menuangkan semua perasaanku di atas kertas. Menulis membantuku melepaskan emosi yang tersisa dari masa lalu, dan aku mulai merasa lebih damai dengan diriku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang berjalan-jalan di taman dekat apartemen, aku bertemu dengan seorang pria misterius. Ia duduk di bangku taman, membaca buku tebal dengan sampul yang sudah usang. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu tentang caranya yang membuatku penasaran. Mungkin karena ia tampak begitu tenang, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak ada artinya dibandingkan dengan buku yang sedang ia baca. Tanpa sadar, aku duduk di bangku yang sama dengannya, beberapa kursi terpisah. Beberapa menit kemudian, ia menoleh padaku dan tersenyum hangat. "Halo," katanya, suaranya lembut namun penuh percaya diri. "Halo," balasku, sedikit gugup. Ia melihat buku yang sedang kubawa, salah satu novel favoritku. "Oh, kamu juga suka membaca?" tanyanya, matanya berbinar. Aku mengangguk. "Ya, aku suka sekali." Kami mulai berbincang tentang buku, tentang penulis favorit kami, dan tentang cerita-cerita yang paling menginspirasi kami. Namanya Arman, dan ternyata ia adalah seorang editor di salah satu penerbitan lokal. Ia sangat ramah, dan obrolan kami mengalir begitu saja tanpa rasa canggung. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa merasa harus waspada atau takut disakiti. Namun, meskipun Arman tampak begitu baik, aku belum siap untuk membuka hatiku lagi. Aku tahu bahwa aku masih butuh waktu untuk benar-benar pulih dari luka-luka masa lalu. Setelah pertemuan itu, Arman dan aku sesekali bertemu di taman atau di kedai kopi kecil dekat apartemen. Kami berbicara tentang banyak hal, tapi aku selalu menjaga jarak. Aku tidak ingin terburu-buru masuk ke hubungan baru sebelum aku benar-benar siap. Di sisi lain, karierku sebagai desainer grafis terus berkembang. Aku mulai mendapatkan proyek-proyek besar dari klien internasional, dan aku bahkan mempertimbangkan untuk membuka studio kecil-kecilan bersama teman-temanku di komunitas seni. Lina, fotografer yang selalu mendukungku, juga tertarik untuk bergabung. Kami berencana untuk membangun sebuah tim kreatif yang bisa bekerja sama dalam berbagai proyek seni. Suatu malam, saat aku sedang duduk di balkon apartemen, aku merenung tentang semua yang telah kulalui. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah sedrastis ini. Dulu, aku merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, terikat pada hubungan yang penuh racun. Sekarang, aku merasa seperti burung yang akhirnya terbang bebas, menjelajahi dunia yang luas dan penuh kemungkinan. Aku tahu bahwa masa depanku masih penuh tantangan, tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menghargai setiap langkah kecil yang kujalani, dan untuk tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku yakin bahwa aku akan baik-baik saja.
Malam itu, aku menulis catatan singkat di jurnal harianku. Hari ini, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut untuk hidup sendiri. Aku tidak lagi takut untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu bahwa aku siap untuk menghadapinya. Setelah menutup jurnal itu, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas.